Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilayhi. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah mushola Al-Jadid Desa Polokan, Kecamatan Sidayung, ingkang dirahmati dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan menika kula lan panjenengan sami pinaringan rahmatipun Allah saged nglampahi aktivitas kewajiban salat maghrib kanthi berjamaah. Diterusaken thalabul ilmi, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di hari ini dicatat diwales dumateng Allah sebagai amalan yang baik dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Selawat salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pencerahan kepada kita semua, yang mana tadinya sebelum datang Rasul sallallahu alaihi wasallam kita tahu bangsa Arab begitu biadab. Kita tahu bangsa Arab begitu tidak, begitu nisa. Ketika datang seorang ta'dil, seorang pendidik, seorang tarbiyah yang bernama Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangsa Arab menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang baik. Maka kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya kita hari ini perbanyak sholawat dumateng junjungan kita Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan ini adalah bulan Rabiul Awal, yang mana kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita sebagai umat muslim ingkang beriman, ketika terjadi hal-hal yang bisa mengkhawatirkan di dalam hati kula lan panjenengan sami, terutama kejadian-kejadian yang mana kejadian itu mengakibatkan rusaknya, pertama moralitas, yang kedua rusaknya keadaan,
tidak lain dan tidak bukan itu adalah dunia ini sudah di akhir yang kata Rasulullah SAW, dunia ini sudah mendekati akhir zaman. Dipertandai apa? Berbagai macam bencana, berbagai macam kerisuan yang mana tidak hentinya kita mendengar, kita melihat di media mainstream, di televisi, bahkan diberikan kabar oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita. Itu dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggariskan bahwa dunia ini sebentar lagi akan dihancurkan. Maka momen penting ma'asyiral muslimin ketika hari ini bulan Rabiul Awal, maka kita introspeksi diri. Bagaimana Rasulullah SAW ketika terjadi sebuah bencana pada waktu itu, ketika terjadi sebuah goncangan di bumi pada waktu itu, Rasulullah SAW itu meletakkan tangannya di tanah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bumi belum waktunya engkau bergetar, bumi belum waktunya engkau bergoyang. Sehingga Rasulullah SAW itu mengumpulkan para sahabat. Beliau Rasulullah SAW berbicara, maksiat apa yang engkau lakukan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bencana berupa gempa bumi? Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu, ketika terjadi suasana yang mengkhawatirkan di daerah itu, terutama terjadi huru-hara, terjadi kerusuhan, terjadi gempa, terjadi berbagai macam peristiwa, beliau Umar bin Abdul Aziz itu mengirimkan surat kepada seluruh gubernur dan pemimpin pada waktu itu. Apa isi surat Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu? Isi surat lima yang menikah, wahai para pemimpin-pemimpin, wahai para gubernur, bertobatlah kepada Allah dan sedekahkanlah hartamu di jalan Allah, sehingga Allah Azza wa Jalla tidak mengguncangkan bumi ini. Anas bin Malik itu tangan dumateng Aisyah radhiyallahu anha ketika terjadi kasus wabah. Tangan itu kasus wabah. Wahai Aisyah, bagaimana pendapatmu tentang terjadinya getaran bumi atau gempa bumi? Aisyah radhiyallahu anha menjawab pertanyaan Anas bin Malik. Apabila tiga perkara ini, Anas bin Malik, telah merajalela. Apabila tiga perkara ini sudah merajalela, yang pertama, ketika khamr, minuman keras itu sudah merajalela. Yang tua mabuk, yang kaya mabuk, yang muda mabuk, yang miskin mabuk, semuanya pada mabuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengguncangkan bumi ini. Cumi pulang dengan sami peratusan jinak pun terjadi. Ketika terjadi 17 Agustus, kita flashback ini. Flashback. Anak-anak muda, generasi Islam yang baik itu mengadakan suatu pesta.
Tetapi pesta itu dengan masa syukur yang baik, apa yang terjadi? Mendengar minuman khamr. Kemarin itu kisah nyata orang ini tidak pernah mengikuti gerak jalan di Kabupaten Cirebon. Jadi ini harus saya sampaikan biar viral dan jadi inspirasi keluar Pak selaku kaum muslim. Ketika pada waktu gerak jalan di santri ulama, jadi gerak jalan saya ikuti. Saya pertama kali pondok ini mengikuti event gerak jalan. Alhamdulillah anak-anak sebentar saya ikuti di belakang. Tak tunggu terus ternyata apa yang terjadi di situ. Mahasiswa muslim, anak-anak muda itu ketika ikut momen kayak gitu itu minuman khamr, bau dari mulutnya berbicara, dia berjalan itu kayak sepuluh atau satu. Saya tanya kepada orang sebelahnya, biasa Pak, yang Pak yang habis meninggal. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Ketika Anas bin Malik tanya Aisyah radhiyallahu anha tentang terjadinya bencana apabila tiga perkara ini merajalela. Yang pertama tadi khamr, minuman keras. Ketika sudah merajalela, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggetarkan, akan menggoncangkan bumi. Yang kedua, kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila perzinahan sudah merajalela, pelacuran merajalela, wong sing dina niku wis terang-terangan, wis gak isin isin, jare mungkin gak isin. Wis terang-terangan sudah menjelang merajalela, perzinahan, pelacuran. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggoncangkan bumi ini, akan menggentarkan bumi ini. Maka yang ketiga, kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila musik-musik dunia itu sudah merajalela. Apa musik-musik dunia itu? Ketika musik-musik dunia sudah merajalela, banyak sekali para wanita itu menjadi penyanyi telanjang bulat dan dia tidak malu-malu dan itu sudah merajalela. Terus juga penjelasan pada saat ini teng media massa TikTok itu ketika piyambak ingin mendapatkan pundi-pundi rupiah ingkang kathah terus diiso duwe akeh. Yang ini menjual dirinya, menjual tubuhnya lewat apa? Ia membuat video dengan bernyanyi, pakaiannya serba matang melihat niki, masya Allah. Jadi ini kalau sudah percaya gimana aku warung-warung ini di tengah dosa itu, masya Allah. Saat ini pun karaoke sudah banyak merajalela. Ketika kami perjalanan dari Merun ke Sedai itu, ketika saya hitung yang namanya warung dan di situ menyuguhkan individu biduan wanita untuk bernyanyi, membayar, maka yang terjadi ketika musik-musik dunia itu merajalela, maka Allah Azza wa Jalla akan menggoncangkan dunia. Makanya ini, aku dan saya itu pas hari-hari ini di dalam informasi dari BMKG, tapi jangan sampai ini terjadi. BMKG ini membuat prediksi, bahkan ilmu BMKG itu ilmu yang valid dan sering diinformasikan di berita-berita. Di Pulau Jawa ini sebentar lagi akan ada yang namanya tsunami, goncangan bumi yang keras. Jadi Pulau Jawa ini sudah diprediksi oleh BMKG akan ada goncangan bumi sampai 7, berapa sampai menimbulkan tsunami.
Nauzubillah. Maka apa yang terjadi? Kita flashback, kita evaluasi. Sebelum goncangan yang sesungguhnya yang diberikan oleh Allah yang kita tidak bisa berdaya. Lalu Rasulullah SAW itu bersabda, dan hadis ini dihasankan, umur zaman umur dunia di orang niku ada beberapa zaman yang dilewati ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan dunia. Dan zaman apa yang akan dilalui? Ada 5 zaman sebelum Allah menghancurkan dunia ini. Rasulullah SAW mengatakan yang pertama adalah zaman nubuwah. Nomor zaman nubuwah itu zaman para nabi. Para nabi itu sudah dilalui dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sudah dilalui. Terus yang kedua, zaman khilafah pertama dari mulai para sahabat, para tabi'in, tabi'in sudah semua dilalui. Yang ketiga, zaman para raja dari mulai Umayyah, Abbasiyah dan ditutupnya runtuhnya Turki Utsmani sudah dilalui. Maka yang keempat yaitu zaman Zababiru atau zaman penuh fitnah, banyak huru-hara, banyak kemaksiatan, banyak sekali kemungkaran-kemungkaran, dan itu adalah zaman keempat, zaman ini. Baru ketika itu zaman yang kelima yaitu zaman khilafah kedua, munculnya Imam Mahdi. Nah, ketika zaman khilafah yang kedua ini muncul Imam Mahdi, Islam itu jaya, tentram, itu umurnya cuma 7, 8 atau 9 tahun. Baru ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggoncangkan dengan sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza apabila zulzilatil ardu," digoncangkan bumi, dan kata ardu itu orang itu tidak sebagian, berarti ardu bumi seluruhnya, tidak terkecuali. Nek panjenengan sami ngertosi Allah getaran bumi umpamane nggih teng Surabaya, belum tentu panjenengan mriki kelompok terimbaskan sebagian. Tetapi ketika sudah idza apabila zulzilatil ardu, itu semua tidak terkecuali. Mulanya penulis pada sami iki monggo evaluasi. Jadi eling-eling ojo sampai awak dhewe iki nek wis disuntul Quran kados ngoten iki awak dhewe kudu mendel. Jadi sudah diceritakan oleh Allah di dalam firman-Nya, dan kita sudah mengetahui gejala-gejala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggoncangkan dunia ini pada waktunya. Ketika sudah digoncangkan semua, ardu itu sudah semua zilzalah. Kata zilzalah di sini, zilzalah itu goncangan tidak biasa. Pokoknya bulu menisor, senisor menggulung. Berarti pulau panjenengan sami pas waktu orang gempa bumi tinggi, gempa paling kaputan saya. Itu kan goyangnya ngeten mawon, sing dhuwur ambruk. Tapi ketika zilzalah menurut di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan zilzalah itu adalah goncangan dari atas ke bawah, bawah ke atas. Terus goncangan orang lain. Terus goncangan tidak ada jeda, tidak ada berhenti, terus menerus. Nek kita pada waktu gempa bumi kan ada berhentinya berapa detik atau berapa menit berhenti. Tapi ketika zilzalah itu goncangan keras, tidak ada berhenti, tidak ada jeda, tergoncangan dari atas ke bawah, bawah ke atas semua naik. Maka yang terjadi wa'akhrajatil ardu athqalaha, mongko bumi itu letokno perut bumi ini mabuk muntah.
Mereka dimulai. Jadi ibarat panjenengan kita mencari nek udah toyo saking banter ya toyo itu tumpah. Nah bumi diutek dari Gusti Allah, dimulai dari Gusti Allah pada waktu dino kiamat sing bumi ini dilawan membuat iso dan terus memampan dengan satu pembayar masya Allah sampai wahadatil agama bumi mengeluarkan beban rakyat kami. Terus nopo usah beban berat sing dikandung bumi itu satu. Ada dua menurut jumhur nopo ini ikan nomor tunggal tinggi maneko beban uang waktu emas isi bumi emas waktu perak itu mabur kabeh. Iku sing nomor siji. Terus sing loro ya iku mayit sing terjadi kuwi ora. Iku sing pertama tanah kubur kuburan dibongkar kabeh. Ya mayatun nasukal farosil maruf. Seperti aneh-aneh, seperti orang sing berkabeh. Terus kita bayangkan awal dari itu sopo awal dari ngerti kata semua. Mulai kan ngaji katusnya tadi kan ngiling gitu. Kulo pas moco ayat ini panjenengan ngeringek nongge ini. Terus iso nambah iman kulo apa semuanya. Mulai kajian katusnya tadi masya Allah. Biar tenang, nyantai. Terus panjenengan apa? Ketika sudah diceritakan ayat-ayat Allah terus panjenengan kok mendol awal bukan tenang, bukan iwo. Perlu dipertanyakan keimanannya. Mulanya salah satu kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Mulane panjenengan nek ana ayat Gusti Allah itu disampaikan diwaca dipahami maka salah satunya kadar keimanan kita akan naik. Ustaz mengaku saja iya aku nek musuh lagi tentang wedi lala dan tak kalau musuh atau maju foto terus iya kata siapa nih yo banyak istighfar ya istighfar. Jadi pandangan sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menggoncangkan bumi itu terus bumi ini mabur sekarang bumi itu maka kita perlu introspeksi di dalam diri kita masing-masing. Lalu wakolal insan mengenai ketika sudah digoncangkan metu kabeh isi bumi terus mengangkat sekitar wakolal insan mana mengapa bumi jadi begini yang bingung terus orang dengan saat itu bingung wakolal insan mana mengapa bumi jadi begini kok gak seperti biasanya. Di panjenengan ngerti lindu, ngerti gempa bumi biasa, tapi kok beda. Kenapa bumi jadi begini? Itu Gusti Allah sih ngomong, malah bisa dipotong dan Gusti Allah. Jadi pas waktu bumi itu mundur, menyusui seperti aneh-aneh berterbangan, waktu mundur kabeh terus itu manusia ngomong makhluk insan. Kenapa bumi jadi begini? Yauma idin yasturuna su'asatan liru'ana. Dan pada waktu itu, pada hari itu puluhan panjenengan sedaya itu dikumpulkan dalam Gusti Allah. Dikumpulkan dalam kelompoknya masing-masing. Panjenengan dikumpulkan. Jadi ketika pada waktu kita itu dibangkitkan dari kubur, maka Anas bin Malik itu tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, antara jarak tiupan sangkakala malaikat Israfil
yang memekakan telinga ketika pada waktu dimatikan terus kedua dibangkitkan pas waktu panjenengan kumpul itu Masya Allah. Mulanya jari Rasulullah ditangati apakah 40 tahun ya Rasulullah mendel mawon kumpai. Apakah 40 bulan ya Rasulullah mendel mawon? Apakah 40 hari ya Rasulullah menentu? Maka Rasulullah mulai kata sultan ketika akan turun hujan itu medun bumi terus medune udan itu ngelesi bumi pas waktu itu munculnya pahit-pahit itu podo balik tanduran tauge ini tanduran tauge muncul itu sing biasa nandur tauge nandur nopo pas waktu turun hujan Rasulullah pas waktu turun hujan ketika itu manusia itu bangkit terus ganti nopo yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni yauma yafirul mar'u min akhihi pada hari itu manusia lari pas waktu muncul lari telanjang bulan orang berarti panjenengan kalau udah ngalor itu lari dari saudara gak kenal saudara wa ummihi wa abi lari dari ibu dan bapaknya gak ngerti pak ini gak ngerti boh ini wa sahibatihi wa lari dari istri dan anak melayu dari cabut dengan dia pemerintah ketika dikumpulkan yang baik kumpul baru apik kumpul baru elek nah itu saya ini panjenengan saat ini umpama ini dolakan nih saat ini itu tiang-tiang itu dolakan teng media massa itu wong kafir boten dolakan yang menurut tiang-tiang saya ini panjenengan idolakan artis pemain sepak bola dia besok kumpul terus tiang-tiang sesama idolakan sesama ini umpaman saat ini aku idolakan dia ngapunten saya itu Ustaz Obi idolakan dia Ustaz Haujan Ustaz coba lagi Salim Akbar kita akan kumpul dan terus panjenengan setemriki gila ilmu terus seneng hati itu Masya Allah besok dikumpul dalam kelompoknya masing-masing kelompok ini Rasulullah para sahabat umatnya sing ape-ape kumpul kabeh delala apa yang panjenengan doa itu sangkut soal ibadah tapi dia benar kumpul dari tiang-tiang ikan boten saya ternyata piyambake dalam hatinya mengidolakan orang-orang kafir terus panjenengan rumiyin kalau ini gitu aku tercaya itu wong ulama nih wong Islam wong wis fakih ngerti agama wong sing dihinakan Allah di dalam Quran wong kafir itu dihinakan oleh Allah namun diam arane kene diambil terus dikit ngapain saya tangannya diam ulama gak diambil gak dirakut tapi piyambake sing arane Paus Fransiskus niku diambil kepala dirangkul ya besok kumpul dari tiang kita terus nih mulai kita ketika itu dibangkitkan oleh Allah dalam kelompoknya masing-masing akan memperoleh catatan amal kebaikan atau keburukan. Lalu panjang ketika pada waktu itu dikumpul terus dicatatkan dikumpul kabeh satu kabeh Rasulullah tiang-tiang saya akan diberikan catatan amal kebaikan nopo keburukan. Mulane panjenengan sedaya iki wis status ngoten iki ayo nanti jogo silaturahim ini dalam rangka nopo lakon ini ojo sampai panjenengan itu duwe ati sing boten sah. Amarga nopo ketika Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan pendidikan lewat Al-Qur'an yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dan terus kula lan panjenengan sedaya niku sudah digambarkan besok kados ngoten niku. Mulane Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Seberat zarah pun, sekecil apapun, kata zarah itu kan cilik. Nah, hal sing paling kecil teng donya niku napa? Senyawa atom. Itu hal sing paling kecil. Itu akan dibalas sebagai Gusti Allah besok. Keapian kula lan panjenengan kados ngeten iki. Jadi pas waktu panjenengan dibangkitkan, dikumpulkan, terus oleh catatan amal apik elek ini, panjenengan sedaya teng donya niku seberat zarah kebaikan Allah sudah dilampahi. Itu dibalas besok di dina kiamat. Umpamane nggih ngapunten saestu. Panjenengan teng mriki noto sandal tok teng musala. Ngapekno mie tok niku. Genjot tok kanggo ngecek. Iku dicatet kabeh karo Gusti Allah. Apa meneh sing mangan, apa meneh sing mobil, apa meneh sing ngurusi, apa meneh kabeh sing ngringekno, sing ngurusi, sing panitia, itu dicatat kabeh besok dina kiamat dibales. Mulane sampe kudu rido asal catatane nopo? Rido. Mulane nopo-nopo nggih para Bapak Ibu, nek pas waktu nglakoni apik ku niat nopo? Bapak niatno, wis aku niatno, mulane Rasul kan mengatakan nopo-nopo kegiatan kesaenan. Nek panjenengan sami niatkan untuk ibadah, terus panjenengan pas ono hal sing sekiranya menghalangi panjenengan sesuatu sing nopo syai, apik nglakoni apik dan kasih itu, panjenengan soleh pahala dengan niat sing sama. Terus kok iso nglakoni pahala itu? Bener kalian panjenengan umpamane pek nglampahi niat awal utawi jelek gitu, capek ngelakoni elek, terus panjenengan gak sampeyan, gak dicatat inggih menika dosa. Tapi nek panjenengan pas atine nek kepengin elek, terus kok iso dilampahi, panjenengan oleh dosa siji. Mulane Rasulullah SAW mengatakan di dalam sabdanipun, ketika pada waktu Rasulullah niku pas bersabda niku sakderenge sabda niku kan Rasulullah dikasih tahu ada sebuah peristiwa. Nah, peristiwa ini mengakibatkan Rasul itu menyampaikan sabdanya apa yang disebut dengan asbabul wurud. Sebelum Rasulullah bersabda, ada peristiwa itu dinamakan asbabul wurud. Kalau ada sebuah peristiwa sebelum Allah berfirman itu asbabun nuzul. Dan peristiwa Rasul ini ketika ada seorang laki-laki itu mau datang kepada Rasulullah. Ini tentang niatnya ulangan pada sami ketika mau menjalankan ibadah. Rasul itu ditanya, Allah wong lanang salah sijine mulane itu tangan dumateng Rasul. Ya Rasulullah, kula badhe ikut panjenengan hijrah ya Rasul. Terus apa awakmu iki hijrah iki niatmu apa? Allah mau itu ada seorang perempuan yang ingin hendak saya nikah, yang bernama Ummu Hais. Maka Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, sesungguhnya amal ibadah manusia itu tergantung niatnya. Mulanya niatnya panjenengan sami niki pengen Allah dan Rasul, dan pengen ridho Allah dan Rasul, akan diberikan Allah dan Rasulnya. Kalau niatnya pengen sebuah dunia, Allah akan berikan dunia. Atau pengen seorang wanita yang mau dinikahi, maka Allah akan memberikan wanita itu. Maka tidak tergantung niat kita. Mulane panjenengan teng griya niate teng mriki, terus panjenengan itu napa? Aku ngano pengajian terus ati kepengin ngano pengajian nilai ilmu. Aku pengen sholat. Karena apa? Sebuah kewajiban yang mana Allah SWT memerintah. Jadi ati panjenengan itu piye carane iso ndadekno ati iki iso terujung dari Gusti Allah, cek napa? Cek dados amal panjenengan tidak sia-sia. Mulanya ketika sekecil apapun perilaku kita, perbuatan kita seberat zarah pun, maka akan dibalas dari Gusti Allah pada waktu hari kiamat. Dan sebaliknya,
Faman ya'mal mithqala dzarrati syarran yarah. Seberat dzarrah pun, sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya juga. Tidak enak-enakan. Manusia pasti ono awon, ono sae, ono apik, ono elek. Jadi nek panjenengan sampeyan duwe ati sing gak apik iki, kali rincang, kali tonggo, kali kanca, itu dicatat bari Gusti Allah, gak main-main. Panjenengan saiki ya pengklarakno ati tonggo, kanca, dulur ya dibalas bari Gusti Allah becik pada waktu hari kiamat. Pamane ngapunten saiki. Ati dengki iri hasad bari tonggo bari kanca ayo dilangno. Tapi ustaz cara ngilangno iku wong menungso pasti wong mripat ki sik nopo? Sik ningali aja ngene. Cah ngene bae. Awak itu mergawe ini gak iso ati. Jadi mulanya Rasul memberikan doa kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din, wazat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk agama. Jadi panjenengan itu banyak doa. Jadi umpamane ngapunten saya ati kok dari kanca, dari tonggo, dari dulur gitu langsung astagfirullah. Berdoa setiap kali kita sholat, insya Allah. Jadi ketika kita hidup di dunia itu, jejak kita, langkah kita, hati kita, pikiran Allah yang mengawasi. Jadi tidak anggap pulang panasan itu seenak itu. Jadi ketika sudah Allah Subhanahu wa taala memberikan seberat zarah pun kejahatan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Mulane nggih, saya ngomong ketika hari ini panjenengan sudah diberikan gambaran-gambaran nek waktu ini dino kiamat itu sebentar lagi. Sebentar nopo? Jadi sebentar lagi sudah dikasih tahu calonnya Gusti Allah ini menghancurkan dunia, diawali ono terjadi bencana-bencana, ono terjadi kerusuhan-kerusuhan, banyak sekali kemungkaran, banyak sekali kemaksiatan. Maka ketika Allah sudah berfirman memberikan kabar kepada kita, maka kita sepatutnya mengevaluasi dan saiki awake dadi wong apik. Ojo sampai panjenengan sedaya niku nggih diberikan umur, diberikan sehat, diberikan sempat, panjenengan sedaya niku mental mau. Jadi kalau munane wis jangan sampai. Mulane kita diingatkan lewat Al-Qur'an monggo nggih saestu monggo. Para rawuh ingkang hormati. Maka yang terjadi ketika dari akhir zaman itu, zaman ini akan selesai, maka kunci dari kita sudah dikasih tahu oleh Allah. Yang pertama, ayo kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Lewat apa? Mendekatkan diri kepada Allah, ngapi awake dhewe. Iki kuncine, nek panjenengan iso ngapi awake dhewe, insyaallah selamat. Bar iku tonggoe, bar iku koncoe, bar iku dulure sing kados ngoten umpamane menurut panjenengan iku mboten saya, sing penting awak dhewe iki apik, keluargaku apik, ibadahku apik, insyaallah. Ojo sampai panjenengan sedaya niku napa? Tidak semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh. Terus yang kedua, jangan sampai putus yang namanya silaturahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kondisi dunia ketika dihancurkan, maka salah satu dari yang kedua adalah jangan putus silaturahim. Biasa ini gue ngapunten tiang niku ketika sudah diberikan nikmat oleh Allah, sudah dicukupkan oleh Allah, terus piyambake menapa akan lupa apa? Wis duwe Gusti Allah itu sugih umpamane, duwe kecukupan, terus piyambake lali rencang-rencangnya, tonggo-tonggoe, kanca-kanca. Yang terjadi apa? Putus silaturahim. Dan salah satu silaturahim kita lakukan itu
membuat diri kita atau kulolan panjenengan sami di samping memanjangkan umur kita. Nah, panjang umur itu bukan berarti dawa umur itu orang. Di dalam hadis kan memanjangkan umur bukan berarti dawa umur, tapi nopo dawa nama ini ketika piyambak mendengar dikenang, masih dikenang gitu. Maksudnya masih dikenang. Diberikan panjang umur ketika kita silaturahim, itu nama kita dikenang. Yang kedua, diberikan apa? Rezeki yang tidak disangka. Dalam arti apa? Ketika kita bersilaturahim itu disekat rencang dengan rencang, oncol dengan oncol, satu tengdulur, itu pasti ada gesek-gesekan rezeki. Nyambangi konco, yo digawani. Yo ndek gak lupa, gak njaluk opo, bari digawani ini. Pas kok kepingin ini duwe ini. Jadi itulah ketika kita sudah silaturahim, maka putus tali silaturahim tidak terputus sampai kita ini pada waktu hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan. Dan yang ketiga, jangan sampai kulolan panjenengan sami menyakiti hati seseorang atau muslim yang lain. Ketika kita menyakiti hati muslim yang lain, maka ketika muslim satu dan yang lain tidak memintakan maaf ketika pada waktu panjenengan situ, nanti akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu. Mulane hati-hati. Mulane lisan itu wah masya Allah, hati-hati teman. Jadi umpamane dalam forum atau kayak Twitter ketemu, ini ngapunten nggih saestu, ngapunten nggih, nek salah ngapunten. Jadi ucapan maaf ini selalu senantiasa panjenengan ucapkan ketika bertemu dengan tempat, bertemu dengan keluarga atau siapa saja. Itu mengakibatkan apa? Besok pada waktu kita nantinya di hadapan Allah akan sukses. Tidak ada tanggungan-tanggungan yang ada pada diri golongan panitia. Orang ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ono salah ini itu kebodohan Allah. Ini ono bener ini itu hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting apa yang saya sampaikan kita cermati, kita rasakan untuk introspeksi golongan panitia. Kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.